Hai Sobat Panara, di video kali ini kita akan membahas siapa saja sih nama-nama Pangdam dan profil singkat Kodam seluruh Indonesia tahun 2023. Yuk simak video ini sampai akhir. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan yaitu Mayor Jenderal TNI Haji Ahmad Daniel Chardin, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Selanjutnya Panglima Kodam 2 Sriwijaya yaitu Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi, dengan gelar pendidikan Sarjana Pemerintahan, Magister Administrasi Bisnis, dan Magister Pertahanan. Panglima Kodam 3 Siliwangi, yaitu Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, dengan gelar pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan. Panglima Kodam 4 Diponegoro, yaitu Mayor Jenderal TNI Widi Prasetyojono. Panglima Kodam 5 Brawijaya, yaitu Mayor Jenderal TNI Farid Makruf, dengan gelar pendidikan Master of Arts. Panglima Kodam 6 Mulawarman, yaitu Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo, dengan gelar pendidikan Sarjana Ekonomi. Panglima Kodam 9 Udayana, yaitu Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto dengan gelar pendidikan Sarjana Ekonomi, dan Magister Manajemen. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, yaitu Mayor Jenderal TNI Haji Iwan Setiawan, dengan gelar pendidikan Sarjana Ekonomi, dan Magister Manajemen. Panglima Kodam 13 Merdeka, yaitu Mayor Jenderal TNI Alfred Deni Joe Ketweje. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Haji Totop Imam Santoso, dengan gelar pendidikan Sarjana Ilmu Politik, Sarjana Ilmu Sosial, dan Magister Terapan. Panglima Kodam 16 Pattimura, yaitu Mayor Jenderal TNI Ruruh Aris Setiawibawa, dengan gelar pendidikan Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, yaitu Mayor Jenderal TNI Ishak Pangemanan, dengan gelar pendidikan Magister Pertahanan. Panglima Kodam 18 Kasuari, yaitu Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, dengan gelar pendidikan Sarjana Ilmu Sosial. Panglima Kodam Jayakarta, yaitu Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, dengan gelar pendidikan Sarjana Hukum. Panglima Kodam Iskandar Muda, yaitu Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya, dengan gelar pendidikan Sarjana Ilmu Politik. Selanjutnya, kita akan beralih pada informasi profil singkat 15 Kodam yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2023 sekarang. Yang pertama yakni Kodam 1 Bukit Barisan. Kodam 1 Bukit Barisan mempunyai moto, Barisan Patah Tumbuh Hilang Berganti, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Medan, Sumatera Utara. Kodam ini dibentuk pada 20 Juni tahun 1950. Daerah wilayah pertahanannya mencakup Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Sejak 7 Maret tahun 2022 hingga saat ini jabatan Panglima Kodam Bukit Barisan diemban Maijen Ahmad Daniel Chardin, alumni Akmil tahun 1990, Korps Infanteri, Kopassus. Jabatan sebelumnya yakni Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri. 2. Kodam 2 Sriwijaya. Kodam 2 Sriwijaya mempunyai moto, Pengabdian Tiada Henti, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Palembang, Sumatera Selatan. Kodam ini dibentuk pada 1 Januari tahun 1946. Daerah wilayah pertahanannya mencakup Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Sejak 3 September tahun 2022 hingga saat ini jabatan Panglima Kodam Sriwijaya diemban Maijen Hilman Hadi, alumni Akmil tahun 1988, Korps Kavaleri, sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 3. Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi mempunyai moto, Esa Hilang Dua Terbilang, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat. Kodam ini dibentuk pada 20 Mei tahun 1946. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Banten dan Jawa Barat. Sejak 31 Januari tahun 2022 hingga saat ini jabatan Panglima Kodam Siliwangi diemban Maijen Kunto Arif Wibowo, alumni Akmil tahun 1992, Korps Infanteri,
sebelumnya Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Strategis Angkatan Darat. Yang keempat yakni Kodam 4 Diponegoro. Kodam 4 Diponegoro mempunyai moto, Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu, Dipo Pratomo Tumbal Negoro, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Semarang. Kodam ini dibentuk pada 5 Oktober tahun 1950. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Sejak 8 April tahun 2022 hingga saat ini jabatan Panglima Kodam Diponegoro diemban Maijen Widi Prasetyono, alumni Akmil 1993, Infanteri, Kopassus, sebelumnya Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Yang kelima yakni Kodam 5 Brawijaya. Kodam 5 Brawijaya mempunyai moto, Biro Anorogo, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Kodam ini dibentuk pada 17 Desember tahun 1948. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Jawa Timur. Sejak 28 Desember tahun 2022 hingga saat ini Panglima Kodam Brawijaya dijabat oleh Maijen Farid Makruh, alumni Akmil tahun 1991, Infanteri, Kopassus, sebelumnya Wakil Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Yang keenam yakni Kodam 6 Mulawarman. Kodam 6 Mulawarman mempunyai moto, Gawi Manuntung Wajah Sampai Kaputing, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kodam ini dibentuk pada 19 Juli tahun 1958. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sejak 15 Juli tahun 2022 hingga saat ini dipimpin oleh Maijen Tribudi Utomo, alumni Akmil tahun 1994, Infanteri, Kopassus, sebelumnya Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Yang ketujuh yakni Kodam 9 Udayana. Kodam 9 Udayana mempunyai moto, Praja Raksaka, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Denpasar, Bali. Kodam ini dibentuk pada 27 Mei tahun 1957. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Bali dan Nusa Tenggara. Panglima Kodam Udayana sejak 31 Januari tahun 2022 hingga saat ini, dijabat oleh Maijen Sony Aprianto, alumni Akmil tahun 1990, Infanteri, sebelumnya Deputi 3 Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara. Yang kedelapan yakni Kodam 12 Tanjung Pura. Kodam 12 Tanjung Pura mempunyai moto, Caratana Jitavina, merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Kuburaya, Kalimantan Barat. Kodam ini dibentuk pada 17 Juli tahun 1958, lalu kemudian pada tanggal 2 Juli tahun 2010, pembentukan kembali. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Panglima Kodam Udayana sejak 31 Januari tahun 2022 hingga saat ini, dijabat oleh Maijen Iwan Setiawan, alumni Akmil 1992, Infanteri, Kopassus, sebelumnya Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Selanjutnya yang kesembilan yakni Kodam 13 Merdeka. Kodam 13 Merdeka merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Manado, Sulawesi Utara. Kodam ini dibentuk pada 16 Juni tahun 1958, lalu kemudian tanggal 20 Desember tahun 2016, pembentukan kembali. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Dipimpin oleh Maijen Alfred Denny Joike Tueje sejak 29 Desember tahun 2021 hingga saat ini. Ia lulusan Akmil tahun 1988, Armed, sebelumnya Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Yang ke-10 yakni Kodam 14 Hasanuddin. Kodam 14 Hasanuddin merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1957, lalu kemudian pada tanggal 12 April tahun 2017 terbentuk formasi terkini. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Sejak tanggal 3 September tahun 2022 hingga saat ini dipimpin oleh Maijen Totok Imam Santoso, alumni Akmil tahun 1989, sebelumnya Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan. Selanjutnya ke-11 yakni Kodam 16, Pattimura. Kodam 16, Pattimura merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Ambon. Kodam ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober tahun 1959, lalu kemudian pada tanggal 15 Mei tahun 1999, pembentukan kembali. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Maluku. Dipimpin oleh Maijen Ruruh Aris Setiawibawa sejak tanggal 15 Juli tahun 2022 hingga saat ini, alumni Akmil tahun 1988, Artileri Pertahanan Udara, sebelumnya Deputi Bidang Intelijen Teknologi Badan Intelijen Negara. Yang ke-12 yakni Kodam 17, Cendrawasih. Kodam 17, Cendrawasih merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Jayapura, Papua. Kodam ini dibentuk pada tanggal 17 Mei tahun 1963, lalu kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 terbentuk, formasi terkini. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dipimpin oleh Maijen Izak Pangemanan sejak tanggal 26 Mei tahun 2023 hingga saat ini, alumni Akmil tahun 1990, Perhubungan, Kopassus, sebelumnya Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. 13 yakni Kodam 18 Kasuari. Kodam 18 Kasuari merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Manokwari. Kodam ini dibentuk pada tanggal 19 Desember tahun 2016. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah Papua Barat Daya dan Papua Barat. Dipimpin oleh Maijen Gabriel Lema sejak tanggal 31 Januari tahun 2022, alumni Akmil tahun 1990, Infanteri, sebelumnya Inspektur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat. Yang ke-14 yakni Kodam Jayakarta. Kodam Jayakarta merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Kramat Jati, Jakarta Raya. Kodam ini dibentuk pada tanggal 24 Desember tahun 1949. Daerah wilayah pertahanannya mencakup daerah DKI Jakarta. Dipimpin oleh Maijen Muhammad Hasan sejak tanggal 24 Maret tahun 2023 hingga saat ini, alumni Akmil tahun 1993, Infanteri, Kopassus, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda. Yang terakhir yakni Kodam Iskandar Muda. Kodam Iskandar Muda merupakan komando kewilayahan pertahanan yang bermarkas di Banda Aceh. Kodam ini dibentuk pada tanggal 22 Desember tahun 1956. Wilayah pertahanannya mencakup daerah yang khusus hanya menaungi daerah Aceh. Dipimpin oleh Maijen Novi Helmi Prasetya sejak pada tanggal 24 Maret 2023 hingga saat ini, alumni Akmil tahun 1993, Infanteri, Kopassus, Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Strategis Angkatan Darat. Oke Sobat Panara, itulah nama-nama Panglima Kodam yang menjabat pada tahun 2023 sekarang ini, juga beserta profil singkat dari 15 Kodam yang ada di seluruh Indonesia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa untuk mengklik tombol like, komen dan subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Panara Channel, silahkan mengklik atau mengaktifkan lonceng notifikasi pada YouTube Anda.